Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita matematika peminatan kelas 12, yaitu limit diketahinggaan. Kan kita kemarin sudah belajar tentang limit diketahinggaan. Seperti kita ketahui bahwa ada 3 macam penyelesaian limit diketahinggaan. Yang pertama adalah difaktorkan dengan pangkat tertinggi. Yang kedua, masing-masing suku dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Dan yang ketiga, dikalikan dengan bentuk sekawannya. Untuk penyelesaian nomor 1 dan nomor 2 sudah kita bahas di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas penyelesaian limit diketahinggaan bagian yang ketiga, yaitu dikalikan dengan bentuk sekawannya. Penyelesaian yang ketiga ini biasanya dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang berbentuk irasional atau bentuknya berupa akar. Nanti penyelesaiannya adalah dengan dikalikan bentuk sekawannya. Seperti contoh seperti ini. Menentukan nilai limit x mendekati tak hingga untuk akar dari x kuadrat ditambah x ditambah 5 dikurangi akar dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 3. Nah, kita bisa lihat ya bahwa bentuk soalnya adalah berupa bentuk akar. Maka biasanya penyelesaian dengan dikalikan dengan bentuk sekawannya. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu bagaimana jika kita menggunakan cara substitusi langsung. Kalau kita substitusi langsung, nilai x mendekati tak hingganya, tak hingga kita masukkan menggantikan x-nya, nanti akan ketemu akar tak hingga dikurangi dengan akar tak hingga. Akar tak hingga itu berapa toh? Tak hingga dikurangi dengan tak hingga. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tak hingga dikurangi tak hingga hasilnya adalah tak tentu. Maka kita harus mencari cara lain agar ketemu nilai limitnya, agar tentu nilai limitnya gitu. Nah, caranya biasanya dengan dikalikan bentuk sekawannya. Jadi nanti akan menjadi limit x mendekati tak hingga untuk akar dari x kuadrat ditambah x ditambah 5 dikurangi akar dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 dikalikan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya itu seperti apa toh? Sama seperti soalnya, akar dan akar ini, cuma yang membedakan adalah tandanya. Kalau di sini tandanya dikurangi, maka bentuk sekawan itu tandanya adalah kebalikannya. Kebalikannya dikurangi adalah ditambah. Maka menjadi akar dari x kuadrat ditambah x ditambah 5 ditambah dengan akar dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 per ini sama dengan atasnya, x kuadrat ditambah x ditambah 5 ditambah akar dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 3. Nah, jadi akar sekawan ini kalau nanti kita kalikan, hasilnya adalah menjadi bagaimana? Akar-akarnya ini hilang, kemudian tandanya tetap jadi dikurangi, sehingga menjadi limit x mendekati tak hingga, terus tinggal x kuadrat ditambah x ditambah 5 dikurangi dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Ini yang atas. Yang atas bagian depan ini dibagi dengan yang atas bagian belakang. Ini kalau kita kalikan, akar-akarnya hilang. Ini kan sama angkanya. Akarnya hilang, tandanya adalah dikurangi. Kemudian per, tinggal yang bawah kan masih nggak diapa-apakan, berarti masih sama nilainya, yaitu akar dari x kuadrat ditambah x ditambah 5 ditambah dengan akar dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 3. Setelah itu kita keluarkan dari kurungnya sehingga menjadi x kuadrat ditambah x ditambah 5, yang depan masih sama. Ini tandanya adalah dikurangi. Nih, kalikan di sini positif, jadi dikurangi tetap x kuadrat. Kemudian ini negatif, kalau kita kalikan menjadi positif, berapa? 2x, ini negatif, ini positif, jadi
negatif 3 per yang bawah masih sama aja, yaitu akar dari x kuadrat ditambah x ditambah 5 ditambah dengan akar dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Kemudian kita hitung x mendekati tak hingga. Ini kita lihat x kuadrat dikurangi x kuadrat hasilnya adalah 0. X ditambah 2x menjadi 3x. 5 dikurangi 3 menjadi 2 per yang bawah masih sama seperti tadi, akar dari x kuadrat ditambah x ditambah 5 ditambah akar dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 3. Nah, setelah sampai sini kita kembali ke cara yang nomor 2, yaitu kita bagi masing-masing suku, kita bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut adalah, kalau pembilangnya ini pangkat tertingginya x pangkat 1, kalau penyebutnya pangkat tertingginya adalah akar dari x pangkat 2. Akar dari x pangkat 2 itu berapa toh? Sama saja dengan x pangkat 1. Jadi baik pembilang maupun penyebutnya ternyata pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Sehingga kalau kita kalikan ya, jadi sama dengan kita lanjutkan di sini, limit x mendekati tak hingga, kemudian masing-masingnya kita bagi 3x dibagi dengan x dikurangi 2 per x, ini enggak ada pernya ya, ini per akar dari x kuadrat dibagi x kuadrat. Benar tadi pangkat tertingginya adalah x pangkat 1 baik pembilang ataupun penyebutnya. Akan tetapi jika di dalam kurung x pangkat 1 itu di dalam akar x pangkat 1 itu menjadi x pangkat 2 karena akar dari x pangkat 2 nilainya adalah x pangkat 1. Terus ditambah x per x pangkat 2 ditambah 5 per x pangkat 2 ditambah lagi akar x kuadrat dibagi x kuadrat dikurangi 2x per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat. Nah, kemudian kita hitung sama dengan limit x mendekati tak hingga 3x per x adalah 3 dikurangi 2 per x masih sama per akar sini x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 1 ditambah x dibagi x pangkat 2 1 per x ditambah 5 per x kuadrat, tambah lagi akar x kuadrat dibagi x kuadrat 1 dikurangi 2 per x ditambah 3 per x kuadrat. Nah, kalau sudah sampai sini bentuk seperti ini, kita substitusikan, kita masukkan nilai x-nya berapa, atau di situ nilai x-nya adalah tak hingga, sehingga x-nya semuanya kita ganti dengan tak hingga. Jadi sama dengan 3 dikurangi 2 per tak hingga per akar dari 1 ditambah 1 per tak hingga ditambah 5 per tak hingga kuadrat, terus ditambah akar dari 1 dikurangi 2 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga kuadrat. Nah, terus sama dengan 3 dikurangi 2 dibagi tak hingga, bilangan berapapun jika kita bagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. 3 kurangi 0 per akar dari 1 tambah 0 tambah 0 ditambah akar dari 1 kurangi 0 ditambah 0, maka akan ketemu 3 per akar 1 tambah akar 1. Akar 1 itu berapa? Akar 1 adalah 1, jadi ketemu 3 per 1 tambah 1 sama dengan 3 per 2. Nah, jelas ya sampai sini. Jadi menentukan limit di ketakhinggaan
Untuk bentuknya yang akar, caranya adalah dengan dikalikan dengan bentuk sekawannya. Ini soal yang pertama. Kita latihan lagi. Soal yang kedua yaitu jika tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga untuk akar x kuadrat dikurangi 4x dikurangi dengan x kuadrat. Akar dari x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Ya, kita selesaikan. Sama ya caranya, dikalikan dengan bentuk skalanya x mendekati tak hingga akar dari x kuadrat dikurangi 4x dikurangi akar dari x kuadrat dikurangi 5x tambah 1. Kita kalikan bentuk skalanya sama, tapi hanya beda tanda. Kalau ini tandanya dikurangi, sehingga bentuk skalanya kebalikannya, tandanya adalah ditambah. Kalikan dengan akar dari x kuadrat dikurangi 4x, tandanya ditambah akar dari x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 per, sama ya yang bawah ini berarti ya, akar dari x kuadrat dikurangi 4x ditambah akar dari x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Nah, setelah ini sama seperti tadi, bentuk sekawan ini jika dikalikan, bentuknya juga dua-duanya akar, ketemu angka yang sama, akarnya hilang, tandanya tetap dikurangi, sehingga hasilnya jadi nilai dari akar x kuadrat kurangi 4x dikurangi akar dari x kuadrat kurangi 5x tambah 1 kalikan dengan akar dari x kuadrat kurangi 4x ditambah akar dari x kuadrat dikurangi 5x tambah 1 adalah berapa? Sama, angkanya sama semua. X kuadrat dikurangi 4x, tandanya dikurangi, akarnya hilang, dikurangi x kuadrat dikurangi 5x tambah 1. Ini bagian pembilangnya atau bagian atasnya, per yang bawahnya gimana penyebutnya? Sama, tidak berubah. Jadi akar x kuadrat kurangi 4x ditambah dengan akar x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Setelah itu kita, ini kan masih dalam kurung semuanya, kita keluarkan dari kurungnya masing-masing. Limit x mendekati tak hingga, ini tetap x kuadrat dikurangi 4x. Nah ini kan berpengaruh, ini tanda dikurangi nih, dikurangi x kuadrat, kemudian ini negatif menjadi positif 5x, ini negatif, ini positif menjadi negatif 1 per akar dari x kuadrat kurangi 4x ditambah akar dari x kuadrat dikurangi 5x tambah 1. Setelahnya, mari kita hitung bagian pembilangnya. Limit x mendekati tak hingga x kuadrat dikurangi x kuadrat adalah 0. Negatif 4x tambah 5x adalah 1x, atau biasa kita tulis x saja. Kemudian masih ada angka lagi, yaitu dikurangi 1 per akar dari x kuadrat dikurangi 4x ditambah dengan akar dari x kuadrat dikurangi 5x tambah 1. Ya. Setelah sampai sini sama seperti tadi, kita bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi pembilangnya adalah x, pangkat tertinggi penyebutnya adalah akar dari x kuadrat. Akar dari x kuadrat adalah x. Jadi sama ya, pangkat tertingginya sama-sama x pangkat 1. Kalau dia penulisannya tanpa akar, cukup x pangkat 1. Kalau dia menulisnya di dalam akar, nanti menjadi akar x pangkat 2. Sama dengan limit x mendekati tak hingga, masing-masing dibagi ya, x dibagi x dikurangi 1 per x per akar dari x kuadrat per x kuadrat dikurangi 4x per x kuadrat ditambah akar x kuadrat dibagi x kuadrat dikurangi 5x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Nah, setelah itu kita hitung lagi limit x mendekati tak hingga,
X dibagi X berapa? 1 dikurangi 1 per X tetap per akar dari X kuadrat dibagi X kuadrat 1 dikurangi 4 per X ditambah akar X kuadrat kurangi X kuadrat juga 1 dikurangi 5 per X ditambah 1 per X kuadrat. Ya, kita lanjutkan ke sebelah sini. Sama dengan, kita lanjutkan lagi. Setelah sampai sini, setelah kita ketemu, kita bagi dengan pangkat tertingginya, kita masukkan atau kita substitusikan nilai tak hingganya, nilai X-nya. X-nya di sini kan tak hingga, kita masukkan ke sini. Jadinya 1 dikurangi 1 per tak hingga per sama dengan di sini ya. Akar dari 1 dikurangi 4 per tak hingga ditambah akar dari 1 dikurangi 5 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga kuadrat. Terus 1 ini dikurangi, ingat bilangan berapapun jika dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0 per akar 1 kurangi 0 ditambah akar 1 kurangi 0 tambah 0 sehingga ketemu 1 per akar 1 tambah akar 1. Akar 1 nilainya 1 ya, 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2, atau biasa kita menyebutnya setengah. Selesai. Jadi seperti itu caranya kalian menyelesaikan limit fungsi di ketakhinggaan untuk bentuk-bentuk soal di irasional atau dalam bentuk akar. Gampangnya nanti kalau kalian ketemu soal yang kok bentuknya akar, oh ini sudah pasti pakai cara dikalikan dengan bentuk skalanya. Nah, demikian penjelasan untuk limit di ketakhinggaan. Kita sudah menyelesaikan 3 cara berserta contoh soalnya masing-masing. Cara pertama adalah difaktorkan dengan pangkat tertinggi. Cara yang kedua adalah dibagikan masing-masing suku dibagi dengan pangkat tertinggi, dan cara yang ketiga adalah dengan dikalikan bentuk skalanya. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.